Situasi di Gaza kembali memanas. Di tengah rentetan serangan udara dan konflik senjata yang tiada henti, sebuah kabar mencekam datang dari wilayah perbatasan Rafah, selatan jalur Gaza. Pasukan Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang tengah menjalankan misi kemanusiaan dan perdamaian di bawah naungan PBB, dilaporkan dalam kondisi terjepit setelah secara tiba-tiba dikepung oleh pasukan Israel Defense Forces, IDF. Awalnya, pasukan TNI dari kontingen Garuda 26C2/Mission Unifil yang bertugas membantu distribusi logistik kemanusiaan di kamp pengungsi Al-Mawasi berjalan aman. Namun pada pukul 16.45 waktu setempat, situasi berubah drastis. Konvoi kendaraan lapis baja ringan milik TNI dihentikan oleh sekelompok besar tentara Israel bersenjata lengkap. Menurut laporan saksi mata dan video amatir yang beredar di media sosial, pasukan IDF mengepung area distribusi dengan kendaraan lapis baja dan tank Merkava, serta menempatkan sniper di atap-atap bangunan sekitar. Asap hitam membumbung dari kejauhan, dentuman bom, dan suara helikopter tempur menggema di langit Gaza. Kami dalam kondisi mencekam. Seluruh anggota kami tetap tenang, tapi situasi benar-benar genting. Mereka mengepung kami dari segala arah, dan komunikasi dengan markas utama sempat terputus selama beberapa menit. Ujar Kapten Infanteri Rizky Darmawan, Komandan Satuan Kecil TNI di lokasi kejadian, melalui sambungan radio darurat. Pukul 16.45 waktu Gaza, pasukan TNI yang saat itu tengah mengawal iring-iringan ambulans dan truk logistik UNRWA, tiba-tiba dikepung 6 unit tank Merkava IV milik Israel Defense Forces, IDF. Debu pasir beterbangan, suara mesin diesel berat menggelegar di telinga, asap hitam dari sisa ledakan pertempuran sehari sebelumnya masih membumbung di kejauhan. Kami tidak diperbolehkan bergerak. Mereka membidik langsung ke arah kami. Seandainya satu peluru nyasar saja, habis sudah, lanjut Letnan Satrio. Pasukan TNI yang hanya bersenjatakan senapan serbu SS-2 dan kendaraan taktis ringan ANOA milik PBB, tidak punya kekuatan sepadan untuk melawan kekuatan lapis baja itu. Aturan ROI, Rules of Engagement, PBB pun melarang pasukan perdamaian melakukan perlawanan, kecuali dalam situasi mempertahankan diri yang sangat mendesak. Di balik barisan pasukan TNI, ratusan warga Gaza yang sebelumnya berharap bisa dievakuasi ke zona aman, kini terjebak dalam ketakutan luar biasa. Tangisan anak-anak terdengar di antara suara tank yang terus bergerak maju perlahan. Para wanita merapatkan tubuh anak-anak mereka ke dada, sementara para lelaki mencoba mencari perlindungan seadanya. Kami sudah tak tahu harus kemana. Kalau mundur, kami masuk ke zona merah. Kalau tetap di sini, bisa jadi korban salah tembak, ucap Muhammad Ali, seorang warga Khan Yunis yang ikut dalam iring-iringan itu. Di markas besar TNI di Jakarta, kabar pengepungan ini langsung memicu kepanikan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto langsung menggelar rapat darurat bersama Menteri Luar Negeri Sugiono dan Kepala Staf Kepresidenan. Kami minta Israel segera menarik pasukan tank mereka. Ini pasukan perdamaian, bukan kombatan, tegas Jenderal Agus Subianto dalam konferensi pers tengah malam waktu Jakarta. Di lokasi pengepungan, suasana tak kalah dramatis. Beberapa prajurit TNI sudah menulis pesan terakhir untuk keluarga mereka di buku saku dan secarik kertas. Beberapa lainnya terus berjaga, tak tidur, tak makan, mata merah karena lelah dan ketegangan. Kalau ini hari terakhir kami, semoga Indonesia tahu bahwa kami sudah berjuang menjaga perdamaian, tulis Serda Bagus Prasetyo, dalam pesan yang kemudian ditemukan di akun Instagramnya. Setelah hampir 7 jam pengepungan, tepat pukul 23.30 waktu Gaza, tank-tank Israel perlahan mulai mundur. Tidak ada penjelasan resmi dari IDF, namun diduga tekanan diplomatik dari berbagai negara, termasuk Mesir, Turki, dan Indonesia, memaksa Israel menarik pasukannya. Walau tanpa baku tembak, peristiwa itu menyisakan trauma mendalam. Beberapa warga sipil mengalami syok berat, anak-anak menangis tanpa henti. Sementara itu, sejumlah prajurit TNI terluka ringan akibat serpihan reruntuhan bangunan saat berlindung. Walau pengepungan telah berakhir, situasi di Gaza masih jauh dari aman. Pasukan TNI kini memperketat pengamanan dan evakuasi warga dengan penuh kewaspadaan. Peristiwa ini menjadi pengingat pahit bahwa di medan konflik pasukan perdamaian sekalipun tak selalu aman. Kami tidak akan mundur. Indonesia punya harga diri. Selama kami masih berdiri, misi kemanusiaan ini akan terus berjalan. Pungkas Letnan Satrio Adiputra dengan mata merah menahan haru. Sesuai prosedur PBB, pasukan TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon, di Gaza tidak diperkenankan melakukan kontak senjata kecuali untuk pertahanan diri. Maka Kapten Indra berusaha melakukan negosiasi via radio dengan komandan pasukan Israel di lapangan. Namun upaya itu berakhir buntu. Pasukan Israel yang berada di bawah komando Kolonel Avi Shamir menolak menarik mundur tank-tank mereka.
dengan alasan dugaan adanya infiltrasi kelompok militan di sekitar pos TNI. Sementara dari hasil pemantauan drone TNI, tidak ditemukan pergerakan kelompok bersenjata di sekitar pos. Situasi benar-benar kacau. Saya dengar suara tangisan prajurit muda di pojok tenda. Kami semua tahu, satu peluru saja bisa memicu pertempuran besar. Dan kami hanya bersenjatakan senapan standar, tidak sebanding dengan 6 tank yang siap tembak, tutur Sersan Kepala Yusuf, salah satu prajurit senior yang berada di lokasi. Ketegangan akhirnya berakhir pukul 8.45 pagi waktu setempat, setelah utusan PBB dan perwakilan IDF, Israel Defense Forces, tiba di lokasi. Setelah negosiasi alot, pasukan Israel sepakat menarik mundur tank-tank mereka ke garis zona militer mereka, dan situasi kembali normal. Tak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun beberapa prajurit TNI mengalami trauma ringan akibat ketegangan psikologis yang begitu tinggi. Kapten Indra menyatakan bahwa pasukannya akan tetap melanjutkan misi, namun dengan pengamanan lebih ketat. Kami prajurit Garuda pantang mundur, tapi nyawa prajurit adalah harga mati yang harus kami lindungi, tegasnya. Selama 7 jam, pasukan TNI bertahan dalam kondisi mencekam. Setiap gerakan sekecil apapun bisa memancing salah paham. Di tengah suhu malam yang turun hingga 9 derajat Celcius, prajurit Garuda tetap berada di posisinya, berjaga di balik tumpukan karung pasir. Sementara tank-tank Israel tetap dalam posisi tempur, dengan laras meriam mengarah ke jantung pos. Beberapa tentara TNI sempat merekam suasana tegang itu. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terdengar suara seorang prajurit yang berbisik lirih. Kalau ini akhir kita, saya titip salam buat ibu di kampung. Peristiwa ini menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi pasukan perdamaian Indonesia di zona konflik. Meski demikian, semangat dan dedikasi para prajurit Garuda tetap tak tergoyahkan. Kami datang ke sini membawa nama Indonesia, membawa bendera perdamaian. Meski maut mengintai di setiap sudut, kami akan tetap berdiri demi rakyat sipil yang membutuhkan perlindungan, ucap Sersan Yusuf, dengan mata yang masih sembab.